tergantung. Orang bilang saya dukun, silakan. Dan ilmu itu bisa hitam, bisa putih, tergantung niat kita. Ilmu IKS pesantren bisa apa enggak? Jawab yang tahu-tahu saja. Ilmu IKS bisa untuk menyantet. Dikasih itu ilmunya jadi pelayanan tetek bengek kan enggak ada. Di situ padahal bisa menyimpulkan bahwa ilmu IKS itu kan ilmu putih. Indigo Official. Itu ilmunya jin pelayanan tetek bengek kan enggak ada. Di situ panjangan bisa menyimpulkan bahwa ilmu IKS itu kan ilmu putih, dan ilmu itu bisa hitam, bisa putih, tergantung niat kita. Ilmu IKS untuk santet bisa apa enggak? Saya enggak mau menjawab dulu semuanya. Yang menjawab yang tahu-tahu saja. Ilmu IKS bisa untuk menyantet. Yang tahu-tahu saja yang bisa. Yang enggak tahu berarti enggak bisa. Yang tahu diam saja kan gitu. Jadi di sini bisa kita simpulkan tergantung. Orang bilang saya dukun, silakan. Tapi penafsiran dukun kalau kita tarik ke zaman dahulu ya itu ada hal yang lain. Tetapi di sini kita mau mengobati itu pakai bacaan paling utama itu syahadat, basmalah, penyunan dan lain-lain. Itu rahasia perusahaan. Jadi yang jelas ilmu yang saya pakai ini ada banyak. Apakah dari IKS? IKS itu dipadukan dengan ilmu apapun bisa menyatu. Karena selagi itu niat kita baik, ilmu akan menjadi putih. Jadi ilmu IKS itu putih. Kita mau ilmu IKS disatukan dengan ilmu kejawen, ilmu dari kiai, dari apa bisa menyatu. Karena ilmu IKS ini ilmunya putih, kecuali kalau kita itu tadi ilmu hitam kan tergantung niat. Ilmu kita baik, kalau untuk kejelekan itu yang namanya tetap ilmunya tetap hitam. Tergantung individu niatnya kan gitu. Jadi kalau orang bilang yang enggak, saya jawab seperti itu. Jadi intinya kalau nggak salah ini jenengan berani bicara mengenai perdukunan, pengobatan seperti non medis, seperti santet dan seterusnya ini salah satunya dari ilmu IKS itu sebagai lantaran, sebagai wasilah dengan doa keyakinan jenengan, dengan kemampuan jenengan tentu minta kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang membuat jenengan itu berani mengobati, menangani atau berani disebut dukun. Mungkin seperti itu. Jadi kalau seperti itu mungkin ya saya mau ngomong apa lagi? Karena memang semua itu tergantung niatnya, ya. Niatnya memang baik. Jadi intinya gini, kalau saya bisa menyimpulkan sedikit dulu, tapi kembali ke jenengan-jenengan semua yang nanti menilai melihat channel ini, semua ini tergantung niat kita. Kalau cara beliau memang cara yang benar, masih cara yang sewajarnya, terus doa-doanya semampu dia, baik itu bahasa Arab atau bahkan dengan bahasa Jawa ya, itu Allah Maha tahu segalanya dengan bahasa-bahasa yang kita miliki. Mungkin seperti itu ya. Jadi jujur aja, saya selama ini kadang-kadang gini aja, wah orang ini channelnya bahas soal dukun melulu. Ini jangan ini memang mutlak dukun ini ya. Makanya saya takutnya di sini tuh jangan sampai IKS atau di luar orang IKS itu melihat jenengan karena figurnya IKS terus buka channel itu yang dibahas dukun, jangan-jangan ilmu IKS itu ilmu hitam gitu loh. Makanya setelah jenengan menjelaskan seperti ini ya tadi masuk dulu ke IKS. Siap. Tahu nanti baru komentar gitu ya. Siap. Jadi untuk para sahabat saya dari non organisasi, bila mana pengen tahulah seperti apa organisasi, silakan mengikuti dimanapun kita berpijak. Di situ ada panjenengan IKS. Jadi dimanapun panjenengan di kecamatan mana tanya organisasi IKS Sakti, di situ ada kan seperti itu. Jadi monggo, dia ini jauh-jauh dari Cirebon cuma mau duel dengan saya. Jadi mohon maaf ini nanti untuk duel dengan ilmu supernaturalnya dari programnya tidak saya kontenkan. Habis ini lepas tutup kamera kita duel sendiri loh ini. Kita duel sendiri. Jadi antara ilmu IKS yang beliau miliki ya kan diduelkan dengan perdukunan. Yang jelas apakah saya memakai ilmu IKS atau tidak ini pribadi saya. Yang kunci utama adalah
niat kita. Jadi untuk dulu semuanya mau ikut IKS itu mau mempelajari silatnya, kungfunya, gerakannya untuk ke jenjang apa ya IPSI atau lainnya apa itu ikut pon dan lain-lainnya itu kan monggo. Tapi kalau yang ingin mendalami tentang IKS kerohanian itu ya monggo kan seperti itu. Jadi yang penting niat kita masing-masing. Siap. Ini saya kasih kesempatan dulu untuk saudara kita ini IKS juga senior juga ini Mas Sigit dari Klaten yang domisili di daerah Girimarta Wonogiri bagian timur, bagian selatan ya, bagian lor. Monggo mungkin dulu mau menanyakan nggak apa-apa. Monggo Mas Sigit. Monggo dipertanyakan kenapa apa. Ini adalah saya debat tiga senior IKS. Walaupun saya juga orang IKS tapi background saya spiritual. Monggo Mas bisa ditanyakan. Mohon maaf Mas. Edi Cito. Untuk masalah perdukunan itu apa enggak ada masalah dengan agama? Bagaimana itu untuk menjelaskannya? Kaitan dengan agama sudah saya jawab dari tadi, yang mana yang kalau kita niat kita baik, dan saya jelaskan bahwa saya mengobati orang yang pertama saya membacakan syahadat dulu, Al-Fatihah, permohonan kepada Tuhan. Nah, terusnya itu adalah rahasia perusahaan. Jadi itu sudah kalau saya orang IKS otomatis paham. Ilmu IKS itu ilmu putih kan seperti itu. Dan niatnya kita baik. Jadi kalau kita senang dengan agama, insya Allah kalau niat kita baik, agama Islam itu agama yang mudah, ora ngel-ngel. Jadi apapun niat kita bagus, apapun yang kita minta, pakai bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab, yang penting hati kita minta pada Allah, insya Allah akan tertuju. Dan insya Allah kalau benar-benar niat kita dan waktu timingnya pas, mintanya pas sesuai dengan keinginan keinginan dan mengikuti syariat Islam lah, intinya seperti itu. Waktu doa itu waktunya kapan, terus doa yang mujarab itu, semua doa itu mujarab, tergantung hati kita dan keyakinan. Tanpa keyakinan mustahil semua itu akan tercapai kan seperti itu. Gitu. Mas Farah mungkin dari gimana ada ditanyakan apa? Ini cukup. Wah, cukup. Dan ini satu frekuensi dengan perdukunan. Jadi ini aneh. Ini adalah kalau bilang dukun itu musyrik, itu adalah simnya kosong gitu. Contohnya kosong. Intinya cuma semua itu wasilah. Ya wasilah. Jadi kata dukun itu tergantung penafsiran. Ini namanya dukun ditafsirkan dukun itu jahat, monggo. Tapi di daerah, khususnya di daerah sini Wonogiri, Pacitan dan sekitar itu banyak yang namanya dukun bayi, dukun santet, itu Pacitan pusat. Terus dukun patah tulang, terus dukun suwo, banyak sekali. Jadi itu semua kan cuma pengertian, penafsiran. Dikatakan dukun, kiai itu sebenarnya semua sama, tergantung kita itu kesepakatan bersama lah. Kalau itu namanya dukun. Kadang saya dimbah-mbah padahal sebelum tua, dia babah padahal saya bukan abah. Jadi semua itu panggilan-panggilan dari orang-orang yang mungkin pada waktu itu karena pengen menghargai kita atau karena sudah saling menghargai lah gitu. Kalau kita saling menghargai, otomatis orang itu akan menghargai kita. Mungkin kalau tidak ada lagi ini sudah clear. Jadi nanti tinggal infonya saja nanti di TikTok saya atau di media lainnya dari Mas No ini, nanti duelnya seperti apa. Seperti itu tadi, mohon maaf ini tidak saya up karena nanti ada pelanggaran dari YouTube. Jadi untuk dulu semuanya jangan lupa subscribe Edi Cito Official dan Mas No Masker. Jadi dari saya nanti bisa ke channel beliau yang khusus tentang IKS yang banyak kontroversi juga. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini hanya sekedar sharing, walaupun ada
percikan-percikan api sebenarnya di dalam hati, tapi kita semua saudara, kita semua satu wadah, itu kita adalah disatukan dengan agama Islam. Jadi kurang lebihnya saya maaf, bila terlalu banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Rahayu.